Motiar. Partai Demokrat mau jebak PDIP, dimentahkan oleh Puan. Yang namanya persaingan atau rivalitas itu memang berbeda dengan kerjasama. Karena kalau persaingan, untuk bisa menang harus ada yang kalah. Sedangkan kalau kerjasama, sama-sama menang. Nah, dalam politik yang menonjol justru persaingan ini. Masing-masing partai bersaing untuk mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat. Tidak hanya bersaing dengan partai lain, tapi beberapa partai juga harus bersaing dengan pecahan partainya sendiri. Seperti PAN harus bersaing dengan Partai Umat. Yang kedua, partai itu sama-sama didirikan oleh Amin Rais. Kemudian PKS harus berebut suara dengan Partai Gelora. Yang kita tahu sendiri bahwa Partai Gelora didirikan oleh mantan Presiden PKS, Anies Mata. Termasuk Partai Demokrat harus bersaing dengan Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Yang partai ini didirikan oleh para mantan kader partai berlambang bintang Mercy itu, seperti Gede Besek Suardika, Mirwan Amir, dan Anas Urbaningrum. Cadas. Nah, persaingan yang terjadi antar partai tidak hanya dalam perebutan suara saja, tapi juga dalam hal pilpres. Sebagaimana kita ketahui bahwa masing-masing partai punya capres yang diusung. Seperti pada pilpres tahun 2019 lalu, ada yang mengusung Jokowi dan ada juga yang mengusung Prabowo. Partai yang mengusung capres sama bisa saja saling bekerja sama, tapi untuk partai yang mengusung capres yang berbeda, seperti Partai Demokrat mengusung Prabowo dan PDIP mengusung Jokowi, pasti bersaing. Nah, karena begitu sengitnya persaingan tersebut dan ditambah dengan SBY yang kala itu membohongi Megawati, sampai PDIP mengatakan tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat pada pemilu tahun 2024. Artinya, sudah bisa dipastikan capres yang diusung oleh PDIP mendatang akan berbeda dengan capres yang diusung oleh Partai Demokrat. Karena berbeda itulah pertarungan akan terjadi lagi. Dan aroma rivalitas ini sudah terlihat sejak dini, seperti yang dilakukan oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Malarangeng. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu yang diusulkan sebagai bakal capres PDIP adalah Puan Maharani. Pertanyaannya, kenapa Puan? Karena dia putri Megawati. Kura-kura alasannya hampir sama dengan kenapa AHY yang harus jadi cawapres Anies. Nah, lucunya wacana Puan mau diusung jadi capres oleh PDIP itu didukung oleh banyak pihak yang sebenarnya tidak suka sama PDIP. Di antaranya adalah Andi Malarangeng. Saya dukung kalau Mbak Puan mau jadi capres. Bagus itu, memberikan pilihan bagi masyarakat. Kalau ada 2, 3 calon atau bahkan 4, lalu kemudian satunya perempuan kan bagus, ujar ex-jubir SBY tersebut dengan nada seperti tanpa bersalah. Mbak Puan saya rasa bagus bagi negeri ini. Kita punya calon, kita punya pilihan-pilihan. Lanjutnya lagi, padahal jelas Andi ini kan mendukung AHY, kok tiba-tiba menyatakan mendukung Puan? Apa yang terjadi? Ini berkaitan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Imam Ghazali, bahwa pujian itu seperti madu dan racun, terasa manis namun di dalamnya mengandung racun, yang dapat menyebabkan orang yang dipujinya musnah. Apalagi yang memuji-muji putri Megawati agar mau nyapres itu jelas pihak lawan. Artinya ada maksud lain dari pujiannya tersebut. Lagian juga semua sudah tahu kok elektabilitas Puan seperti apa. Rendah Ferguso, hanya 1% saja, hampir sama dengan elektabilitas Caimin dan Airlangga. Kalau seandainya dia nyapres,
sudah bisa dipastikan sangat mudah untuk dikalahkan oleh Anies dengan AHY. Apalagi kadrunista pendukung Anies suka memanfaatkan agama untuk kepentingan politik. Siap-siap saja nanti, bukan MUI lagi yang mengeluarkan fatwa, tapi PA212 juga berfatwa haram hukumnya memilih wanita sebagai presiden, dan barang siapa yang mencoblos wanita sebagai capres, maka jenazahnya tidak akan disolatkan karena orang itu pasti akan masuk neraka. Dari sini saja sudah ketahuan kalau ternyata di balik pujian Andi Malarangeng yang super duper manis itu mau menjebak PDIP. Karena dengan dia tampil seolah mendukung Puan, harapannya Puan serta Megawati jadi besar kepala hingga PDIP benar-benar mencalonkan ketua DPR itu. Nah, ketika Puan bertarung dengan Anies, maka Anies akan menang dengan mudah. Dan ketika AHY jadi wapres Anies, maka jadilah Partai Demokrat turut berkuasa. Hanya saja manusia boleh saja berencana, termasuk berencana jahat. Tapi yang namanya kehidupan ini terkadang tidak sesuai dengan rencana Ferguson. Harapan Andi Malarangeng, Puan yang diusung oleh PDIP sebagai capres. Nggak taunya, baru-baru ini mantan Menko PMK itu mengatakan capres yang diusung oleh PDIP tidak harus dirinya. Atau dengan kata lain, meskipun ia anak kandung Megawati dan cucu Soekarno, tidak berarti dia akan bertarung di Pilpres tahun 2024. Jadi fix ya, PDIP akan mencalonkan capres yang peluangnya untuk menang besar. Sudah terbukti kok pada Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019 lalu. PDIP tidak mengusung Tra Soekarno sebagai capres, tapi malah mengusung Jokowi yang kala itu elektabilitasnya cukup tinggi. Artinya apa? Megawati juga rasional dalam menentukan pilihan, nggak nepotisme kayak SBY memilih AHY sebagai ketua umum Demokrat. Lagian juga Andi Malarangeng itu kan koruptor yang pernah 4 tahun masuk penjara lantaran turut nilip dana proyek pembangunan Wisma Atlet Hambalang. Mana orang percaya lagi sama dia? Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Ferry Fadli. Bagaimana menurut Anda?